Kembali bersama kami di Dua Arah. Sejak isu reshuffle ini mencuat, ada nama-nama yang kemudian disebut-sebut mungkin disodorkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri yang akan di-reshuffle nantinya. Kita akan lihat nama-nama yang beredar di publik yang disodorkan. Ini pertama ada Rahmat Gobel, Hadi Cahyanto saat ini adalah Panglima TNI, kemudian ada Hasto Kristianto dari PDI Perjuangan, Daeng M. Fakih ini adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Ini adalah nama-nama calon menteri yang beredar. Ini sempat juga disampaikan atau disebarkan ada melalui pesan berantai dari WhatsApp yang kemudian menjadi perbincangan publik. Ada juga nama Haidar Nasir dari PP Muhammadiyah, kemudian Sutrisno Bachir, Triawan Munaf, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Ada juga nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Andika Perkasa, Doni Monardo, juga beredar nama-nama ini yang diperbincangkan mungkin saja bisa menjadi pengganti pada saat reshuffle ini dilakukan. Tapi ada dari Partai Amanat Nasional adalah nama Mumtaz Rais. Kenapa nama Mumtaz Rais ini yang muncul? Tadi saya sudah jelaskan. Jadi itu anak-anak milenial itu kan diskusi. Kemudian tiba-tiba mereka ditanya wartawan. Wartawan menyebut. Nah saya kira itu sebuah wacana yang bisa ditawarkan ya. Jadi nanti apakah memang kita akan gabung atau tidak dengan pemerintah. Sampai sekarang kan faktanya kita masih ada di luar pemerintahan. Tentu kita tunggu dulu misalnya perkembangan politiknya seperti apa. Dan kami tidak langsung mengatakan bahwa kami hari ini sudah pasti bergabung. Tapi Mumtaz Rais keluar dari perbincangan informal pengurus Partai Amanat Nasional? Ya di tingkat anak-anak kan ada kelompok, kita ini kan ada kelompok pengurus milenial memang. Mereka ini adalah anak-anak yang saya kira ada yang sudah jadi anggota DPRD, ada yang sudah DPRD provinsi dan macam-macam ya. Nah yang ini saya kira ini salah satu bentuk akomodasi kita kepada wacana yang dimunculkan anak muda. Jadi kalau misalnya anak-anak muda ini kita tidak akomodir misalnya dalam pemerintahan, ya itu kan agak susah juga. Apalagi Presiden Jokowi dari awal kan selalu berbicara soal bagaimana mengembangkan potensi anak-anak muda itu. Mumtaz Rais disodorkan akan bergabung dengan P3 dalam Kabinet Indonesia Maju, gimana? Ya, satu lagi kami sampaikan, itu terserah penilaian dari teman-teman PAN yang dia memiliki kaukus milenial. Tapi kalau misalkan terkait sosok Mumtaz Rais ini sesuatu yang menarik. Menariknya kenapa? Beliau putranya Amin Rais, ya kita tahu selama ini sering berseberangan dengan pemerintah. Bahkan secara terbuka sering mengkritik Pak Jokowi gitu kan. Di sisi lain, beliau, Mumtaz Rais nih, berani berseberangan dengan Pak Amin Rais ketika Kongres PAN misalkan. Ini kan kenapa saya bilang menarik, ini kan melihat isu-isu ini ya jadi dalam kacamata politik ya sangat dinamis dan cukup menarik karena itulah esensi dari politik sebenarnya kan perkembangan terkini selalu berubah. Gitu. Kalau gitu dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Awi, layak nggak menurut Pak Awi bisa bergabung di Kabinet Indonesia Maju nanti? Soal layak tidaknya itu kualitas. Tapi tadi kan kami sampaikan hanya pilihan politik di internal PAN, meskipun kami tidak mencampuri itu ya. Tetapi kan publik sudah pada tahu. Soal kelayakan itu kualitas, kapabilitas, dan semua itu Pak Jokowi yang... Soal yang berseberangan tadi? Ya soal berseberangan itu titik tolak politik yang bisa dilihat publik gitu. Bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan bapaknya kan seperti itu. Baik, Pak Deddy, Mumtaz Rais. No comment. Kenapa? Bukan urusan gue. Kan nama ini muncul. Presiden. Itu urusannya Nanti kan akan bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan yang ada beberapa jumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Loh, begini, pertama itu mandatnya presiden, hak konstitusional presiden. Gitu ya. Yang kedua, siapapun yang dipilih presiden, PDI Perjuangan wajib bekerja sama. Jadi nggak ada urusannya dengan kita, mau Mumtaz Rais kah, mau Hanafi Rais atau siapapun. Kalau PAN masuk, PDI Perjuangan nggak masalah? Loh, kan dari awal kita sudah bilang, jangankan PAN, kemarin Gerindra aja masuk pada lawan berat kita. Kan konsep berpikir kita itu adalah negara gotong royong. Ya, saya kira kita akan berusaha agar seluruh kekuatan bangsa ini berjalan pada satu rel. Jadi akan terbuka untuk PAN? Saya nggak bisa bilang begitu, ya karena bukan saya tugasnya mewakili itu, nanti tanya pengurus partai soal itu. Jadi, tapi kan tadi saya bilang bahwa dalam sejarahnya PDI Perjuangan itu selalu terbuka dalam semangat gotong royong itu. Oke, Pak Ujang, mungkinkah PAN masuk ke dalam kabinet? Ya mungkin ya dan mungkin tidak ya. Kalau kita melihat historisnya PAN, katakanlah dari 2 pemilu terakhir lah ya, kita tahu PAN ketika 2014 ada dalam posisi Prabowo, lalu kalah, lalu masuk ke pemerintahan Jokowi kan. Hari ini PAN belum bersikap. Tapi ketika katakanlah Pak Amin Rais itu sudah kalah dalam konteks politik di internal PAN, itu memberi ruang kepada pengurus PAN yang baru ya untuk bisa bergabung dengan pemerintah. Dan itu secara politik hal yang wajar. Bagaimanapun begini, partai politik itu dibentuk untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Dan ketika dia sudah dapat kekuasaan, ya
Jadi tentu harus berbuat Jadi terbaik. menurut Anda untuk besar rakyat, begitu. peluangnya PAN untuk bergabung dalam kabinet? Saya punya keyakinan iya sangat besar sekali begitu. Oh, besar sekali. Tapi namanya Mumtaz Rais kah? Ya namanya belum tentu itu kan begini kan. Nanti presiden itu kan pasti mengirim surat meminta kepada ketua umum PAN untuk menyodorkan nama dan kemungkinan besar bukan Mumtaz begitu. Kemungkinan besar bukan Mumtaz, Yang Pak lain. Saleh. Bisa Dia jadi udah Bang senyum-senyum. Saleh begitu. Ada Jadi nama begini. lain selain Mumtaz Jadi Rais. sebetulnya, tadi kalau saya itu kan dari awal pertama dulu, ini presiden ini sebetulnya jadi nggak ini reshuffle itu dulu. Jadi untuk apa kita ini mohon maaf, nunggu. ya, mohon maaf nih Mbak Cindy. Tadi kan ada nama-nama tuh banyak sekali. Ya. Saya sudah cek nama-nama itu, saya telepon beberapa di antaranya. Itu mengatakan ini nggak jelas, ini sumbernya dari mana, siapa yang membuat nama-nama itu. Lucunya setiap ada isu reshuffle, nama-nama seperti ini muncul berbagai versi gitu loh. Ya. Makanya muncul nama ini, jadi kita diskusikan. Sama ketika tadi ada kelompok milenial di PAN Nama yang PAN merasa ada nggak semangat yang untuk beredar? semangat ya untuk mengusung satu nama, tiba-tiba kali berpolemik di situ. Menurut saya bukan itu intinya. Intinya adalah menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi presiden. Presiden sekarang butuh penyelesaian yang tuntas terhadap penanganan COVID-19. PAN menawarkan bantuan. Nah, karena kalau selama ini saya kira PAN selalu memberikan kritik yang saran yang saya kira kondusif ya, konstruktif. Nggak pernah kita misalnya mau katakanlah menyerang habis seakan-akan tuh nggak ada yang benar dari pemerintah. Nggak begitu. Kalau memang Kecuali benar Pak Amin pemerintah Rais kita dukung. Kecuali kalau salah ya kita memang akan koreksi begitu. Jadi selain nama Mumtaz Rais, adakah nama lain yang Saya kira digodok PAN oleh itu punya banyak ya. PAN itu punya banyak tokoh ya. Saya kira sampai sekarang kita bisa menyebut nama-nama banyak sekali kader-kader kita yang siap untuk katakanlah ya masuk ke pemerintahan. Karena dulu kan kita zaman SBY 2 kali kita masuk dalam pemerintahan dan kita sudah membuktikan hasil kerja kita untuk bangsa ini. Jadi apalagi misalnya kalau dalam suatu situasi sekarang ya tentu kalau misalnya ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini ya silakan saja. Dan ingat Mbak Cindy sebentar saya belum selesai. Dan ingat sekali lagi jika ada tawaran yang dari pemerintah tentu itu akan dibicarakan secara serius di internal PAN. Sekarang ini sebentar saat ini secara formal kami belum membicarakan tentang reshuffle kabinet karena apa? Karena kami fokus dua hal. Satu fokus untuk pilkada, yang kedua fokus untuk musyawarah wilayah di seluruh Tapi Indonesia. tadi secara informal sudah diomongkan sampai Informal keluar itu nama kan beda Mumtaz dong Rais. dengan informal. Kalau informal itu sama dengan kita minum kopi, ketemu dengan teman-teman, rapat-rapat terbatas, itu biasa saja. Dan itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Saya dengan Pak Awi biasanya kalau di DPR ngobrol-ngobrol macam-macam yang dibicarakan. Bukan hanya pergantian menteri, manuver PAN ini pergantian gimana nih, Pak presiden Awi? malah. Ya, kita sering ngobrol dengan Pak Saleh, tapi tidak ngobrol reshuffle. Gitu. Oke. Jadi begini sebenarnya, sampai sejauh ini belum ada pembicaraan di internal koalisi lah. Bahwa mau nambah koalisi atau tidak. Semua alamiah gitu kan. Jadi kembalikan pada proses politik yang ada. Ya. Misalkan Pak Jokowi memiliki kebutuhan untuk menambah kabinetnya dari partai, kalangan partai, itu hak politik dari dari Pak Jokowi. Cuman kita kan mengingatkan juga, ketika misalkan nanti bergabung pada koalisi pemerintahan yang memang berada di koalisi pemerintahan pada posisi yang sebenarnya gitu. Meskipun tidak berarti kita tidak boleh mengkritik pemerintah. Kami di pemerintahan meskipun Bang Deddy ini dari PDI, kami P3 ada di dalam pemerintahan, setiap hal yang sekiranya harus dikritisi ya kita kritisi, tetapi by data, kritik yang membangun. Ini Bukan berkaca pada pokoknya periode berbeda. kemarin, Pak Awi maksudnya. Ya memang perjalanan politik harus ada melihat dari sebelum-sebelumnya untuk apa? Kedepannya biar tidak terulang. Baik. Kan seperti itu. Pak Deddy, periode kemarin kan PAN juga sempat masuk, tapi kemudian di tengah jalan akhirnya menterinya dari PAN diganti. Ini menjadi pertimbangan atau pengalaman ini kemudian dihitung lagi oleh partai atau PDI Perjuangan nih? Harusnya yang berdiri di sini Pak Jokowi atau minimal. Kan PDI Perjuangan adalah koalisi ya kemudian. Ya benar. Tapi kan apapun itu kan urusannya presiden. Kita melihatnya begitu, apapun itu urusannya presiden. Cuma kan memang Kan bicara soal harmonisasi yang ada di kabinet. Tadi saya katakan PDI Perjuangan selalu siap bekerja sama dengan siapapun. Apalagi dalam konteks membangun bangsa dan negara ini. Jadi kita tidak ada persoalan dengan siapapun itu. Nah, yang paling penting bagi kita saya kira seperti yang disampaikan Bung Daulay tadi. Apakah memang reshuffle isu yang paling urgent? Banyak persoalan yang kita hadapi dan belum jelas urusannya. Misalnya peran OJK ini bagaimana sih? Kalau tentang BI saya dengar hari ini sudah rapat dan ada jalan keluar. Tapi yang OJK bagaimana kita melihatnya misalnya? Lalu birokrasi kita yang luar biasa susah untuk bekerja secara efektif ini juga memang bermasalah. Nah, dari situlah nanti mungkin presiden akan merumuskan. Saya dengar hari ini
Menteri Sesnek itu sudah bicara bahwa katanya nggak ada reshuffle ya, oke lah, mungkin itu buat menenangkan. Tapi kan Presiden punya kacamata sendiri pada akhirnya untuk melihat kepentingan bangsa dan negara ini, terutama kepentingan pemerintahan. Saya kira seperti itu. Sudah butuhkah menurut Pak Ujang Presiden membutuhkan kekuatan di luar partai politik non koalisi? Secara kalkulasi politik tidak perlu karena sudah 80% lebih kekuatan itu. Tapi persoalannya adalah sekarang bagaimana gitu Presiden ingin mengamankan selama 5 tahun ini dengan smooth. Jadi butuh dukungan yang mayoritas tadi. Cuma persoalannya secara demokratis gitu kan, kalau kita mengikuti teori demokrasi, maka ketika kita, walaupun kita presidensial gitu, kita butuh kekuatan oposisi di situ. Nah kalau itu diborong semua partainya oleh Pak Jokowi gitu kan, semua kekuatan politik yang ada di tangan terpusat oleh Pak Jokowi ini juga berbahaya. Ini menjadi persoalan kebangsaan kita juga gitu. Oleh karena itu publik sekarang sedang menyorot ke Pak Jokowi. Nah, ketika beliau marah-marah dalam sidang kabinet tersebut, itu pasti ada masalah. Ada kinerja menteri yang memang mohon maaf tidak bagus. Kalau tidak butuh bantuan dari partai politik non koalisi karena saat ini dukungannya sudah 80%. Tapi tadi Pak Ujang menyatakan ada kemungkinan bisa saja PAN bisa masuk ke koalisi. Apa pertimbangan Anda waktu itu? Ya, tentu kan PAN punya historis tadi. Ya, dulu di awal 2014 masuk, lalu keluar karena faktor Pak Amin Rais. Kan sudah katakan, ketika faktor Pak Amin Rais sudah tidak ada yang menghalangi lagi, kelihatannya seperti itu. Saat ini nggak ada yang menghalangi menurut kelihatannya seperti itu. Benar. Jadi menurut saya begini, ini kan sekali lagi, kita ini kan belum ada keputusan politik apapun, baik dari pihak pemerintah dalam hal ini Presiden maupun dari kita. Jadi sekarang kita ini membahas nih sesuatu yang saya kira masih seperti macam prediksi-prediksi lah ya. Nah tapi nggak apa-apa lah, ini supaya masyarakat ini membuka wacana gini. Nah kalau misalnya dikatakan misalnya nanti suatu waktu kita diajak untuk bergabung, tentu kita nggak misalnya serta-merta harus bergabung karena kita juga pasti akan memberikan beberapa masukan. Misalnya kita menginginkan A, B, C, D misalnya. Supaya apa? Supaya kita masuk di sana itu juga kontributif bagi Presiden. Nah kalau misalnya itu nggak dipenuhi ya tentu kita tetap aja misalnya masuk ke dalam juga nggak kontributif. Itu satu contoh misalnya. Atau yang lainnya Presiden kasih persyaratan. Kamu harus begini, kan harus ada itu. Titik temunya ada nggak? Itu kalau misalnya kita memutuskan untuk bergabung. Nah sampai hari ini kami kan belum ini. Kita ini sampai detik ini pada kenyataannya belum ada pembicaraan terkait itu. Yang ada yang kita diskusikan ini kemarahan Presiden terkait kinerja Menteri, lalu ada ancaman. Dan lembaga. Ada ancaman. Tapi begini Mbak Cindy, saya mau mengomentari sedikit. Kalaupun Presiden melakukan reshuffle itu bentuknya sebetulnya macam-macam. Ada pergantian Menteri, ya misalnya si A diganti si B, tapi ada penambahan misalnya penambahan wakil menteri. Kenapa? Karena tugasnya sekarang banyak. Jadi bisa jadi menterinya kewalahan misalnya untuk menangani sesuatu yang tadinya nggak ada wakil menteri, sekarang ditambah wakil menteri. Itu kan juga reshuffle. Atau ada pergantian dari satu posisi A diganti ke posisi B, yang B pindah ke A. Itu kan juga reshuffle juga. Jadi ada banyak formulasi yang bisa dilakukan oleh Presiden, bukan hanya mengambil orang yang di luar masuk ke dalam atau orang yang di dalam dikeluarkan. Bukan hanya seperti itu. Jadi ini pertimbangan seperti itu harus kita berikan kepada Presiden. PAN wait and see dong. Bagaimana? Wait and see. Sorry? PAN artinya menunggu, melihat dan juga menunggu. Nah, tentu saja begini, bukan hanya menunggu dan melihat, kita kan bekerja secara politik. Jadi secara politik itu kerjanya apa? Bagaimana agar kehadiran kami ini bisa dirasakan oleh masyarakat ini. Karena itu kita harus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Kita tugas partai politik kan semacam itu. Jadi kita harus merumuskan dan membumikan bahwa partai ini hadir bermanfaat untuk masyarakat. PAN atau Demokrat nanti yang lebih besar peluangnya Pak Ujang untuk masuk kabinet nanti pada saat reshuffle, kalau memang dua-duanya kemudian diakomodasi, bagaimana dengan oposisi? Yang tadi disebutkan demokrasi yang sehat adalah dengan adanya oposisi yang membangun. Nanti dibahas selepas jeda, Pak Ujang tetap bersama kami di Dua Arah.